Assalamualaikum, Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Jadi ini di video ini saya mau ngeberesin hasil belanjaan yang Masya Allah Alhamdulillah. Ini belanjaan didapat dari rejeki yang suami terima dari side jobnya ya teman-teman, dari pekerjaan sampingannya. Jadi kemarin tuh suami dapat rejeki voucher belanja senilai 500.000 yang bisa dipakai hanya di Transmart. Sebenarnya ini tuh mau belanjanya bareng-bareng sama saya. Jadinya tuh tadinya saya bilang, wah udah lama banget nih saya nggak punya konten belanja di luar gitu atau belanja kebutuhan pokok gitu ya teman-teman. Tapi ternyata jadi ini tuh vouchernya tuh habisnya tuh cepet banget gitu ya teman-teman. Ini tuh vouchernya diterima di tanggal 26 Februari dan tanggal kadaluarsa untuk si vouchernya ini itu tanggal kadaluarsa sama tanggal expired sama aja kan ya. Jadi itu tanggal expirednya di tanggal 28 Februari. Jadi itu bener-bener bener-bener mepet banget gitu. Jadi cuma punya waktu untuk belanja di tanggal 27 Februari dan 28 Februari. Nah, karena Transmart itu menurut saya itu udah jarang banget ya. Terus juga di tempat saya itu jauh banget lokasi Transmartnya. Terus saya juga udah ada niatan mau nengokin orang tua. Karena udah lama banget saya nggak ke Jakarta, nggak ke rumah ibu sama bapak. Nah, saya tuh niatnya mau ke Jakarta. Nah, terus kata suami ya udah karena ganjil genap kan ya teman-teman, jadinya mobil kami itu kan platnya genap. Jadi ya udah kita putusin untuk ke Jakartanya di tanggal 28, terus kalian belanja atau menggunakan voucher itu di tanggal 28 Februari. Jadi niatnya tuh sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Tapi ternyata mepet-mepet itu tuh nggak baik ya teman-teman. Jadi pas di tanggal 28 itu kan penentuan 1 Ramadan ya teman-teman. Jadinya banyak orang buru-buru pulang karena itu kan waktunya taraweh pertama gitu ya teman-teman. Terus ditambah lagi juga hujan deras itu yang bikin jalanan tuh jadi macet. Jadi ditambah orang pulangnya lebih awal di waktu yang bersamaan. Terus juga ditambah hujan yang deras, hujan yang deras, langit yang gelap. Jadinya bikin jalanan tuh macet parah. Itu saya ngelihat perjalanan suami dari kantor ke rumah. Jadi suami kerjanya di Kebon Sirih. Rumah orang tua saya itu di Halim gitu ya teman-teman, dan itu prediksinya untuk nyampe ke rumah jemput saya maksudnya sebelum pergi ke Transmart itu prediksi dilihat di map itu, di Google Map itu 1 jam 42 menit, artinya tuh hampir 2 jam. Itu juga nggak tahu ya bakal terjadi apa gitu di jalanan, jadinya itu bisa kemungkinan 2 jam lebih gitu ya. Wah jujur itu udah panik banget. Terus saya juga ngeliat websitenya Transmedia, jadinya Transmartnya itu tuh yang di dekat rumah saya itu di Cijantung, di dekat rumah bapak sama ibu tuh di Cijantung, di Geraha Cijantung, dan itu tuh bakal tutup jam 9 gitu. Pokoknya kalau diprediksi berdasarkan Google Map itu nggak bakal nyampe. Nah, buat saya kayaknya terlalu riskan untuk menggadaikan voucher 500.000 itu daripada angus. Akhirnya saya telepon suami. Pokoknya itu udah teleponan deh. Di mana, gimana, pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya udah panik. Kayak lagi syuting uang kaget itu teman-teman. Jadinya tuh kayak wah udah koordinasinya tuh nggak putus. Lagian kasihan juga sih sama suami ya, dia udah pulang buru-buru, terus juga jalanan macet segala macem, terus hujan gitu ya, saya teleponin mulu gitu ya. Sebenarnya juga nggak tega, tapi saya kepikiran 500.000-nya itu jangan sampai angus gitu.
Akhirnya keputusan untuk belanja barang-barangnya itu dibatalin. Saya kepikiran, ya udah kamu, dia waktu itu lagi saya telepon tuh posisinya udah di Menteng, terus saya bilang coba Google Map cari Transmartnya itu yang terdekat tuh di mana. Akhirnya dapet Transmart yang paling dekat itu di Cempaka Putih, dan dari lokasi titik dia berada itu cuman sekitar 6 menit aja. Ya udah deh teman-teman, jadinya batal video belanja uang kaget ini. Nggak ada syuting uang kaget ya teman-teman. Ya udah jadinya suami yang belanja, dan itu pun belanjanya by phone gitu ya sama saya online. Karena kan kita belanja berdasarkan dapat vouchernya gitu ya teman-teman, jangan sampai over dari, kalaupun over juga minimal ya 10.000, 5.000 gitu ya. Jadinya kita tuh saya sama suami teleponan, pengen belinya ini harganya berapa, jadi di rumah saya yang kalkulatorin total udah berapa, belanjanya berapa gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah yang didapat, masya Allah, dapat ayam ini 3 ekor dengan harga 35.000. Kayaknya sih kalau ditimbang nggak sampai 1 kilo ya teman-teman. Terus juga dapat daging tadi, kalau teman-teman lihat itu insya Allah pengen bikin rendang gitu. Terus juga beli minyak goreng itu, saya beli minyak gorengnya tuh 3, jadi 500.000 tuh dapetnya nggak banyak ya ternyata barangnya ya teman-teman. Sekarang tuh nilai 100.000 aja tuh kayak cuman dapat 3 tentengan doang gitu ya. Maksudnya tuh 3 item doang kalau zaman sekarang ya teman-teman. Jadi saya kemarin karena alhamdulillah dapat rezeki ya, jadi pengen berbagi sama sama ibu sama kakak. Jadinya saya beli minyak gorengnya tuh 3, itu untuk 2 liternya itu harganya 42.000 untuk merek Vilma. Jujur ya kalau untuk di Transmart itu harganya tuh lebih tinggi ya teman-teman dibanding minimarket yang kayak Indomaret atau Alfa gitu ya. Jadi ya itu jadinya harganya tuh lebih tinggi, tapi mau gimana lagi kan dapat vouchernya di situ gitu ya. Nah ini untuk ayamnya alhamdulillah lumayan ya teman-teman, bukan lumayan lagi, masya Allah banget, alhamdulillah ya, insya Allah bisa buat mencukupi kebutuhan selama di bulan Ramadan ini ya. Nggak buat 1 bulan full ya, nggak cukup juga sih kalau tiap hari makan ayam. Ya, tapi setidaknya adalah protein hewaninya dari ayam, terus tadi beli daging juga. Jadi ini biasanya kalau abis nyuci ayam tuh sinknya tuh bau amis banget ya teman-teman. Walaupun ini belum selesai untuk urusan ayamnya, tapi saya udah gatel untuk ngebersihin sinknya, karena kan di saringan itu tuh ada yang nyangkut-nyangkut kayak lemak-lemaknya gitu ya dari si ayamnya. Nah tadi juga untuk talenannya juga saya sikatin, karena kalau nggak pakai sikat gigi gitu, itu sikat gigi khusus ya teman-teman. Jadi dipakai buat yang apa namanya, peralatan yang khusus buat peralatan masak gitu ya, yang harus disikatin tuh pakai sikat gigi yang itu gitu. Dan itu udah disikatin, soalnya kalau cuman pakai spons itu nggak bakal bisa keangkat untuk kayak bekas-bekas daging yang nyelip-nyelip tuh di apa namanya, di talenannya gitu. Terus juga ini untuk ayamnya saya masukin ke wadah plastik kayak gini, karena kalau dipakein kotak-kotak itu freezer saya kan kecil ya, kulkasnya kecil, jadi nggak bakal cukup. Nah terus ini saya kemasinnya berdasarkan porsi kita ya teman-teman, porsi kami makannya kan nggak banyak ya, terus juga apa namanya cuman berdua, jadinya ya udah cukup lah untuk 1 porsi aja, isinya ya cuma 4-5 potong kayak gitu ya teman-teman. Terus ini lanjut setelah apa namanya, setelah dikemas semua ini dapat 8 bungkus ya kalau nggak salah, 7 bungkus. Lumayan ya teman-teman. Jadinya ini lanjut mau langsung saya masukin ke dalam freezer. Nah setelah itu tuh ini untuk sinknya nggak saya videoin, tapi ini lanjut saya sikat-sikatin semua pakai sabun. Saya pakainya Mama Lemon ya teman-teman, dan itu biar keangkat semua apa namanya, bekas-bekas darah ayamnya, terus juga biar nggak bau amis gitu. Jadi saya mau sharing dikit aja ya teman-teman. Jadi kan saya mengikuti saluran WhatsApp dari Ustadz Hanan Ataki ya teman-teman. Nah di situ kan dia tiap hari selalu berbagi kalimat-kalimat yang motivasi, terus ayat gitu ya teman-teman. Dan itu bukan kemarin sih, di beberapa waktu yang lalu beliau tuh nulis di saluran WA-nya itu, nggak tahu adminnya atau beliaunya langsung, tapi kalimatnya gini, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jika kamu masih merasa cemas, masih merasa khawatir,
khawatir, berarti kamu belum percaya 100% atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu saya membaca, terus saya langsung bilang dalam hati, tenang, tenang aja, nggak boleh cemas, ngomong ke diri saya sendiri ya teman-teman. Insya Allah rezeki itu akan selalu ada ya, karena kan setelah saya nggak bisa jualan lagi kan pasti ada pemasukan yang berkurang gitu ya teman-teman. Dan Masya Allah, Alhamdulillah ya, salah satunya kayak gini, suami tuh dapat rezeki yang seperti ini, yang nggak diduga-duga gitu, karena yakin dan percaya pasti Allah kasih rezeki buat kami gitu. Dan lanjut ya teman-teman, ini tuh kan udah video di bulan Ramadan. Video kemarin tuh lupa banget ya teman-teman, kalau 2 hari ke depannya itu tuh udah memasuki Ramadan, pas uploadnya tuh udah masuk Ramadan gitu ya. Ya udah, jadi lanjut ini ya teman-teman, ini tuh saya mau bikin menu buka puasa dan sahur ya teman-teman. Saya tuh masaknya sekali aja, jadi nggak sahur beda, buka puasa beda, enggak, karena kayak terlalu repot aja, jadinya nanti urusannya di dapur aja gitu ya. Untuk ibadah yang lainnya jadi nanti takutnya terabaikan karena sibuk sama masakan aja gitu ya. Jadinya ini alhamdulillah kemarin tuh waktu ke rumah ibu, itu saya dikasih tahu ya teman-teman, dan ini mau saya masak bumbu Bali tapi bumbunya nggak lengkap, jadi bumbu Bali KW. Terus untuk protein hewaninya ini saya tambahin telur ya teman-teman, biar biar benar-benar kenyang, terus juga ada nutrisinya gitu ya. Terus juga waktu kemarin ke rumah ibu itu sekalian nganterin orderan roti, Masya Allah, Alhamdulillah, kakak pesen gitu ya teman-teman untuk acara di gerejanya. Jadi ya udah, jadi kemarin tuh benar-benar di tanggal 28 itu dipakai semaksimal mungkin, karena mumpung ke Jakarta, jadi segalanya pengen semua tergapai gitu. Tapinya nggak jadi deh, salah satunya gagal, nggak apa-apa ya, yang penting dari sekian banyak rencana tuh terrealisasi. Dan lanjut ya teman-teman, tadi untuk bumbu-bumbunya saya cuma pakai bawang putih, bawang merah, cabai, terus tomat gitu ya. Terus tadi ada laos sama jahe. Nah itu tadi saya masukin duluan biar aromanya tuh keluar. Dan ini bumbunya saya chopper aja biar cepet gitu ya teman-teman. Dan teman-teman semua apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya. Apapun insya Allah yang menjadi hajat teman-teman semua, Allah ijabah, amin. Dan gimana teman-teman untuk Ramadan di awal minggunya, di minggu awal di minggu awal di bulan Ramadan, apakah masih semangat untuk ibadahnya? Insya Allah ya teman-teman sampai akhir ya, puasanya lancar, ibadah sunnahnya juga yang lainnya lancar, ibadah wajibnya juga. Semoga makin kita jadi meningkatkan keimanan kita jadi lebih baik lagi ya teman-teman, amin. Dan lanjut ini untuk bumbunya saya seasoning, tadi saya pakai gula merah, terus juga ini saya kasih garam. Biasanya ini saya tuh kalau masaknya sekitar jam 5-an gitu ya, jadi belum bisa icip gitu. Jadinya ini biasanya tetap ditaruh di wajan gini aja, nanti ketika udah waktunya buka puasa baru deh ini saya cicipin gitu. Dan lanjut ini saya kasih saya kasih kecap ya teman-teman. Dan untuk telurnya kalau ditanya kenapa 3, kan orangnya 2. Jadi buat makan 2 kali gitu ya. Enggak, kalau saya sahur itu biasanya minum aja ya teman-teman, nggak makan berat, nggak makan nasi. Jadi yang makan nasi itu biasanya suami gitu, jadinya nanti yang makan telurnya satu lagi itu pas di sahur itu suami aja. Jadi ini masaknya pokoknya sekali habis di waktu buka puasa dan di waktu sahur. Dan oke deh teman-teman, videonya sekian dulu. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah selalu support channel YouTube saya, yang selalu mau nonton, meluangkan waktunya, meluangkan juga kuotanya, terus pokoknya mau komen juga, meramaikan channel YouTube saya. Pokoknya terima kasih banyak. Dan mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.